Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema menutup malam bersama Sang Kalam yang diambil dari Mazmur 63 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, apa yang biasanya kita lakukan malam menjelang kita tidur? Ada yang mengatakan scrolling, Pak. Ya lihat YouTube, TikTok, IG, atau belanja online. Mau ditaruh di keranjang aja juga nggak apa-apa, Pak. Yang lain mengatakan sebelum tidur ya ngobrol sama pasangan. Atau ada juga yang berkata sebelum tidur saya mikir rencana besok mau apa aja kira-kira. Bahkan saudara ada yang mengatakan sebelum tidur ya nggak ngapa-ngapain, Pak. Wong saya capek seharian, pulang kalau sudah nempel kasur udah take off alias langsung bobo. Saudara, jawaban-jawaban ini mungkin ada yang relate dengan kita. Tetapi tahukah saudara ada yang unik yang menjadi pengakuan Daud dalam Mazmur ini? Yaitu bahwa Daud sebelum dia tidur di malam hari, dia memberikan waktunya untuk merenungkan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Dan pengalaman ini membuat Daud memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan menjadi pertolongannya yang membawa Daud mengalami sukacita. Saudara, jika kita memperhatikan apa yang menjadi latar belakang dari Mazmur ini, di mana Daud sedang dikejar oleh Saul dan sedang berada di padang gurun, maka apa yang Daud lakukan ini menjadi satu aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan. Saudara, kepikiran, lelah, cemas, khawatir, mungkin adalah perasaan-perasaan negatif yang berpotensi besar muncul dalam diri Daud yang dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi Daud tidak dikuasai oleh perasaan negatif ini padahal Daud menghadapi situasi yang sangat-sangat gak ideal. Mengapa saudara? Jawabannya ya, karena Daud berjumpa dengan Allah. Saudara, menjumpai Allah di tengah masalah dapat memberikan kekuatan karena pikiran dan hati kita ditujukan kepada firman-Nya yang sanggup memberikan penghiburan dan janjinya yang sanggup memberikan pengharapan. Apalagi ini dilakukan saat kita menutup hari. Ini artinya kita menyadari bahwa bukan kita yang memiliki kontrol atas hidup kita, tetapi Allah yang maha besar dan maha kuasa. Malam telah tiba, maka sebelum tidur ini jadi momentum menyerahkan segala permasalahan kepada Allah dan menyerahkan hari esok kepadanya untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membangun budaya yang sama dengan apa yang dicontohkan oleh Daud atau kita terjebak dengan rutinitas ritual sebelum tidur yang selama ini kita lakukan yang sebenarnya berpotensi membuat kita makin kepikiran dan gak karu-karuan? So, yuk ambil Alkitab dan baca, atau ambil catatan dan tulislah kebaikannya, atau naikkan ucapan syukur, atau mengungkapkan perasaan kepada Tuhan atau sekedar memikirkan perbuatan kebaikan Tuhan sepanjang hari yang kita lalui dan izinkan damai sejahtera Allah memenuhi hati kita di tengah malam di jam tidur kita. Dan hey, tahukah kita, menjalin relasi dengan Allah yang adalah Sang Kalam bukan hanya sekedar mengetahui Dia sanggup karuniakan damai sejahtera bahkan ketika kita sedang ada di tengah masalah. Tetapi saudara, ini merupakan respons kita terhadap kerinduan Allah yang memang sangat ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Saudara, Kristus telah berkorban, bahkan mati di atas kayu salib untuk tersambungnya kembali relasi Allah dengan umatnya yang telah terputus karena dosa. Maka mari kita membangun relasi dengan Sang Kalam, termasuk pada malam ketika kita menutup hari. Ini adalah wujud dari respon kita terhadap kerinduannya untuk bersekutu dengan kita, sekaligus penyerahan kita atas masalah yang ada sehingga kita dapat mengalami damai sejahteranya. Salam menutup malam bersama Sang Kalam. God bless you, Solidio Gloria.